hari raya itu kan biasanya libur, Ustaz. Antum kalau liburan hari raya itu gimana, Mas? Ya di Surabaya, Mas. Apa antum mau mudik lah? Iya, Ustaz. Wah ini Ustaz, mau tanya-tanya tentang itu, Ustaz. Ini loh apa sih? Nggak apa-apa Ustaz. Iya lah, apa-apa. Gimana Mas? Ini, Ustaz. Biasanya itu kan orang-orang kalau udah masuk mendekati liburan Lebaran itu kan pada mudik, Ustaz. Itu antum sendiri mudik juga, Ustaz? Kalau saya di rumah Mas, aslinya Surabaya. Paling yang nganterkan istri mudik biasanya. Ya kan biasanya orang-orang itu Ustaz, kalau namanya libur Lebaran itu mau nggak mau pasti pulang, Ustaz. Ya ini sebenarnya ada esensinya lah di dalam Islam. Ya, kalau dalam Islam itu Mas, itu ada sebuah hadis Nabi mengatakan man ahabba an yubsata lahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Ya, siapa yang ingin lebih suka untuk ditambah rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Jadi dalam Islam itu ada amalan mulia yaitu menyambung tali silaturahmi. Nah, mungkin orang-orang ini karena momen hari raya, libur panjang, ya kan? Maka mereka berusaha untuk memanfaatkan dengan menyambung tali silaturahmi. Dan sabda yang lain Nabi mengatakan bahwasanya ar-rahimu sajnatun minallah. Sajnah ini adalah limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Man yasilahu yasiluhu. Man qata'ahu qata'ahu. Barang siapa yang menyambungnya maka Allah akan menyambung. Dan barang siapa yang memutusnya maka Allah akan memutusnya. Jadi rahmat Allah yang luas ya itu diantaranya adalah ya hubungan kekerabatan, hubungan tali silaturahmi. Sehingga mungkin orang-orang yang memanfaatkan hal itu. Dalam Islam esensinya ya menyambung tali silaturahmi, ya keutamaannya itu tadi. Jadi sebuah amalan yang baik, yang mulia, ya, ditambah rizkinya, ya, dipanjangkan umurnya, ya, dan juga rahmat Allah yang barang siapa menyambungnya maka akan disambung oleh Allah, dan barang siapa yang memutusnya maka Allah akan memutusnya. Jadi keutamanya emang ada ya Ustaz. Esensi dari silaturahmi itu sendiri, cuman kan mungkin momennya pas waktu liburan, ya kan panjang, liburan mudik atau liburan hari raya ini juga dimanfaatkan untuk mudik ke Malaysia. Sampai-sampai itu kan tiket-tiket pada habis kalau udah Lebaran. Bahkan mungkin sebelumnya Mas. Iya. Harus jauh hari. Nah ini Ustaz, sebenarnya ini anak ini pengen pulang Ustaz. Cuma kalau dihitung-hitung Ustaz, biaya mudik itu perlu biaya yang lumayan. Untuk kalau nasihat dari Ustaz gimana Ustaz? Ya, jadi secara umum tadi kan memang menyambung tali silaturahmi yaitu memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam, ya, dan juga amalan yang mulia dalam Islam. Ya, kalau memang jadi yang pertama nasihatnya ya menyambung tali silaturahmi itu bukan bukan membalas orang yang berbuat baik kepada kita. Ya, jadi menyambung tali silaturahmi itu adalah tatkala hubungan ini sudah terputus, maka disambung. Nabi SAW bersabda, laisal wasilu bil mukafi, walakin al wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Jadi orang yang menyambung tali silaturahmi ya itu adalah bukan orang yang membalas kebaikan orang lain, namun orang yang menyambung silaturahmi itu adalah orang yang menyambung hubungan orang-orang atau kerabatnya yang telah memutus hubungannya. Nah, jadi bukan membalas ya. Saudara, teman berkunjung ke rumah kita membalas berkunjung. Ada saudara yang enggak
berkunjung kita nggak mau berkunjung, ya bukan itu. Jadi orang-orang yang mendapatkan keutamaan dalam bersilaturahmi itu adalah diantaranya yang lebih utama itu kalau ada saudara yang lama ya nggak menghubungi ya nggak datang ya maka kita datangi. Nah, itu hakikat daripada menyambung tali silaturahmi sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan menyambung tali silaturahmi ini yang lebih utama, lebih mulia yaitu dalam bentuk birrul walidain. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, dengan kita mungkin jarang ketemu orang tua, apalagi yang mungkin kerjanya atau sekolahnya, kuliahnya menuntut ilmunya di luar kota ya, nggak bertemu orang tua, maka ya hendaknya jangan menunggu hari raya saja. Kalau mama liburan ada waktu, ya itu ada rezeki keluasan ya, datangi orang tua. Ya, karena itu hal yang lebih utama. Dikatakan bahwasanya yusikumullahu bi ummahatikum, thumma yusikumullahu bi ummahatikum, thumma bi abaikum, thumma fal aqrab. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan agar berbuat baik kepada kepada ibumu. Ya. Diulang sampai 2 kali, ya, yang ketiga baru kepada bapakmu. Dan selanjutnya baru kepada kerabat yang paling dekat, kerabat yang paling dekat. Jadi bersilaturahmi ya, memanfaatkan momen ya mudik atau momen liburan Idul Fitri ya, ini yang lebih utama dengan kita mendatangi kedua orang tua kalau memang masih ada ya. Nah, itu niatnya berbakti kepada kedua orang tua sekaligus ya silaturahmi kepada orang tua. Namun jika memang tidak memiliki biaya, tidak memiliki kesempatan, karena kan enggak hari raya itu malah ada yang masih masuk, masih ada yang kerja, masih ada yang dinas ya kan. Ya apalagi zaman sekarang ya menyambung tali silaturahmi kalau memang enggak mampu datang, ya mungkin bisa dengan WA atau telepon ya, dihubungi atau kalau enggak mengirimi hadiah kepada orang tua apa, dibelikan apa. Ya, itu sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Ya memang meskipun momen-momen Idul Fitri ini banyak orang ngumpul ya kalau memang mampu ya diupayakan, tapi kalau nggak mampu ya diupayakan semampunya. Bagaimana? Yang penting dipahami bahwasanya ini memiliki keutamaan dan juga maksudnya menyambung tali silaturahmi itu bukan orang yang baik terus kita balas baik ya, orang yang datang ke kita balas datang ke mereka, bukan ya, tapi adalah orang yang sudah jauh itu ya kita dekati, kita sambung, namanya menyambung. Nah, yang putus itu kita sambung. Ya, dan juga yang lebih baik, lebih utama itu adalah berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, sehingga kita lebih intens untuk menyambung itu kepada orang tua yang masih hidup. Kalau nggak mampu datang ya kita hubungi, ya kita telepon, ya kita kirimi hadiah. Ya. Dan kalau ada momen berkumpul dengan sanak kerabat ya di waktu-waktu momen mudik atau Idul Fitri itu ya jangan sampai melakukan hal-hal yang bernilai kemungkaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin bersalaman depan mahramnya ya, atau mungkin menyiapkan makanan-makanan yang terlalu berlebihan mubazir sampai enggak kemakan ya, atau mungkin ada makanan yang disajikan namun enggak dihabiskan ya. Ya kita upayakanlah bagaimana hal yang bermanfaat ini juga melakukan hal-hal yang tidak melanggar syariat juga. Wallahu taala alam. Ya semoga dimudahkan Mas mudiknya. Nggih. Masuk ke rumah dulu.